Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik dan bimbingan anak tunagrahita. Poin yang pertama yaitu definisi anak tunagrahita, di mana anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki intelijensi atau IQ di bawah rata-rata karena suatu permasalahan yang terjadi pada sebelum, saat proses hamil maupun setelah kelahiran. Hal ini relevan sesuai dengan menurut ahli yaitu Utomo bahwa anak tunagrahita adalah anak yang mengalami gangguan kecerdasan atau intelektual sehingga membutuhkan layanan khusus. Anak tunagrahita sendiri diketahui memiliki daya ingat dengan jangka yang pendek. Kemudian, menurut Lisinus and Sundridin, anak tunagrahita merupakan salah satu anak yang berkebutuhan khusus dengan permasalahan di bagian mental anak. Permasalahan tersebut membuat anak sulit dalam berpikir dan kesulitan dalam mengikuti serta memahami instruksi yang diberikan oleh orang lain. Kemudian ada beberapa penyebab dari anak tunagrahita ketika dikelompokkan berdasarkan waktu. Ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu masa prenatal, di mana anak dapat mengalami masalah tunagrahita pada saat sebelum kelahiran, di mana ini dipengaruhi oleh faktor keturunan ataupun kelainan genetik. Kemudian kurangnya gizi pada saat ibu hamil. Kemudian keracunan obat dan makanan pada saat hamil. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor natal atau biasa disebut dengan waktu kelahiran. Hal ini terjadi karena faktor anak lahir sebelum waktunya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu postnatal atau setelah kelahiran, di mana terjadi yang pertama karena kecelakaan yang mengakibatkan terbenturnya kepala ataupun pergeseran otak sehingga menyebabkan anak tunagrahita. Kemudian yang kedua yaitu minimnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Kemudian berdasarkan di sini anak tunagrahita diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu anak tunagrahita ringan, di mana anak tunagrahita ringan merupakan tunagrahita yang memiliki kemampuan. Tunagrahita ini memiliki kemampuan dalam hal membaca, menulis, kemudian berhitung, dan masih bisa dibimbing dan diberikan pendidikan yang tepat dan secara berkala. Di mana anak tunagrahita ringan ini dapat ditempatkan di sekolah inklusi dengan pemberian layanan khusus oleh guru pendidikan luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu anak tunagrahita sedang, di mana tunagrahita sedang memiliki kemampuan dapat diberikan bimbingan dalam hal mengurus diri atau yang biasa disebut bina diri, seperti kemampuan anak dalam berpakaian, makan dan minum, dan sesuai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam hal akademik, anak tunagrahita ini memiliki kesulitan dalam berpikir. Biasanya anak tunagrahita sedang ini bersekolah di sekolah luar biasa, hampir mirip dengan anak tunagrahita ringan. Kemudian yang ketiga yaitu anak tunagrahita berat, di mana tunagrahita berat ini hanya dapat diberikan bantuan merawat dirinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, menggunakan pakaian, mandi, dan lain-lain. Anak tunagrahita memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki anak tunagrahita. Yang pertama itu kognitif. Kemudian kognitif, kemampuan dalam segi kecerdasan anak tunagrahita mengalami kesulitan pada intelektualnya yang ditandai dengan skor IQ. Kemudian yang kedua kepribadian sosial dan emosional. Kemampuan dari aspek ini adalah anak tunagrahita memiliki kekurangan berupa tidak matangnya emosi, menyendiri, tidak percaya diri, ceroboh, kurang dapat menahan diri, dan cenderung melanggar ketentuan. Kemudian yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Pada aspek ini, anak tunagrahita juga mengalami kesulitan ditinjau dari tingkat kecerdasan yang dimiliki anak tunagrahita di bawah rata-rata. Kemudian fisik motorik. Dari segi fisik motorik, anak tunagrahita memiliki
keterlambatan dalam perkembangannya daripada teman sebayanya. Kemudian permasalahan umum yang dialami anak tunagrahita itu yang paling sering dijumpai adalah itu yang pertama, kemampuan dalam mengurus diri yang kurang. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam berbicara. Kemudian yang ketiga, sulit dalam berpikir yang sesuai realitas dan logis. Kemudian kesulitan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Kemudian tidak dapat memahami aturan yang ada. Kemudian kesulitan mengendalikan diri dan kemampuan daya ingat anak itu pendek. Kemudian bimbingan anak tunagrahita. Beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memberikan bimbingan konseling terhadap anak tunagrahita. Seperti yang pertama, memperhatikan kondisi anak menjadi seorang konselor. Perhatikan kondisi konselor atau anak tersebut harus dilakukan dengan teliti. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Secara umum, anak tunagrahita mempunyai kesulitan dalam memahami kata yang sulit, sehingga diperlukan menyederhanakan dan memperjelas kalimat kata yang digunakan. Kemudian yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Sebagai konselor, mendengarkan segala apapun yang disampaikan oleh anak tunagrahita dengan mencari tahu apa masalah yang dihadapi oleh konseli, sehingga konselor dapat memberikan solusi yang tepat. Kemudian memberikan dukungan yang sifatnya membangun. Kemudian anak tunagrahita cenderung tidak percaya diri, sehingga sebagai seorang konselor perlu memberikan dukungan positif untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri pada anak tunagrahita. Kemudian memberikan teknik konseling dengan tepat. Setiap anak tunagrahita memang mempunyai kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Maka ada beberapa teknik bimbingan yang dapat diterapkan dalam membantu anak tunagrahita, yaitu yang pertama, pendekatan personal, yang artinya setiap anak tunagrahita mempunyai kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Oleh sebab itu, bimbingan harus dilakukan secara personal untuk mengetahui apakah kebutuhan setiap individu kebutuhan di setiap individu itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan orang tua. Hubungan ini sangat penting dalam bimbingan anak tunagrahita. Orang tua menjadi kunci utama dalam memberikan informasi kebutuhan anak serta membantu metode pembelajaran yang diajarkan di lingkungan sekolah atau tempat bimbingan. Kemudian menggunakan media visual motorik. Anak tunagrahita pada dasarnya juga mudah memahami informasi secara visual, seperti menggunakan media papan pembelajaran, dua bahan yang berbentuk gambar, tulisan, sehingga lebih membantu anak tunagrahita memahami bimbingan pembelajaran secara mudah. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.